Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat seluruh anak-anak yang Pak Aris kasihi di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini kita boleh kembali bertemu untuk bersama-sama ibadah melalui media online pada hari yang suci ini. Pada saat ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, harus ajak kita semuanya untuk tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini kami mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan kepada kami semuanya berkat kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan yang berasal daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Tuhan, Khalik pencipta kami, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan begitu sempurnanya, dan Tuhan yang memberkati kami dengan segala kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami pahami, memperkuat iman dan kepercayaan kami, dan kami boleh diubahkan menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami di sepanjang ibadah pagi hari ini. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada hari ini, pada hari yang indah ini, pada hari perhentian yang suci ini, Pak Aris ingin mengajak kita merenungkan satu renungan yang berjudul Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayatnya terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga, ini dalam terjemahan baru. Ini adalah hukum yang pertama dari Dasatitah atau 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan. Dan Pak Aris berharap seluruh anak-anak menghafalkan dan menghayati ini, menempel di dalam pikiran kita menjadi karakter yang hidup. Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian kalau di dalam terjemahan Indonesia literal translation, jadi ini yang lebih mendekati ke aslinya, dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan. Perhatikan kata Allah dalam huruf kecil dan ilah-ilah. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Mari kita belajar mengerti, mengetahui apa arti nama Allah. Allah dalam huruf A yang besar atau A seluruhnya besar, dan ilah atau Allah dalam huruf kecil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah atau Allah dalam huruf besar itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kita bisa menyebutnya Gusti, atau mungkin yang lain bisa menyebut yang lain. Jadi Allah ini adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna. Dia adalah pencipta yang maha sempurna dari seluruh alam semesta ini. Tuhan yang Maha Esa, satu, yang disembah oleh orang beriman. Itulah arti kata nama Allah atau Allah dalam huruf besar. Lalu apa arti kata ilah atau Allah dalam huruf kecil? Itu disebut sebagai sembahan atau yang disembah. Jadi bisa membedakan ya. Kalau Allah atau Allah dalam huruf besar itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Tetapi kalau ilah itu adalah sembahan atau yang disembah. Kita akan lihat ini beberapa aliran kepercayaan, jenis-jenis kepercayaan.
Yang pertama, di dunia ini dan juga di negara kita di Indonesia ini banyak sekali. Aliran yang pertama adalah animisme. Animisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti roh. Makanya kalau anak-anak perhatikan film-film anime itu semuanya dari sini. Dan isme yang berarti kepercayaan. Jadi animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan terhadap segala sesuatu hal yang hidup maupun mati yang memiliki roh. Pemeluk animisme percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi ini, baik itu gunung, laut, sungai, gua, pohon, dan batu besar, memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Penghormatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sesaji atau sajen yang biasa dilakukan oleh pemeluk aliran animisme. Mereka juga percaya bahwa arwah orang yang telah meninggal dapat masuk ke tubuh hewan. Dan kepercayaan animisme ini sudah ada sejak 40.000 atau 100.000 tahun sebelum Masehi dan jauh sebelum manusia menemukan konsep apa ini dalam satu literasi. Pak Aris hanya ambil mengutipnya saja. Kemudian yang kedua, aliran yang kedua atau jenis kepercayaan yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos atau dinamis, yang berarti kekuatan atau daya, dan isme yang berarti kepercayaan atau pandangan. Secara umum, kepercayaan dinamisme dapat diartikan sebagai kepercayaan yang meyakini adanya daya dan kekuatan pada semua benda yang ada di dunia ini, baik itu hidup maupun mati. Benda-benda tersebut dipercayai dapat memberi pengaruh baik dan pengaruh buruk bagi manusia. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan diantaranya benda pusaka seperti keris, ombak, gamelan, lambang kerajaan, pohon-pohon besar, gunung, patung, akek, dan sebagainya. Kita ingat ya, jadi animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan yang telah ada pada zaman manusia purba dan memiliki akar budaya hingga saat ini di Indonesia. Di dalam firman Tuhan juga banyak dijelaskan bagaimana kedua kepercayaan ini juga menjadi satu hal yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kita ingat peristiwa ketika Harun membuat patung lembu tuangan, sehingga seluruh bangsa Israel waktu itu dimerasakan ketika mereka yang menyembah patung. Dalam Keluaran pasal 31. Jadi Tuhan sangat membenci sekali orang-orang yang menyembah ilah-ilah yang lain. Kemudian yang ketiga, aliran atau jenis kepercayaan yang ketiga ini politeisme. Politeisme adalah kepercayaan kepada dewa-dewa. Dalam melakukan peribadatan, biasanya pemeluk politeisme mempersembahkan sesajen. Jadi sama ya dengan yang animisme tadi, ada sesajen atau persembahan kepada dewa-dewa dan juga menyembah serta melantunkan doa-doa untuk menjauhkan amarahnya kepada masyarakat yang bersangkutan. Oh, di dalam Alkitab banyak sekali ada dewa Baal, ada Dagon, ada banyak dewa yang disembah di situ. Dan kalau kita membaca dengan seksama, mengerikan, bahkan banyak waktu itu bangsa Israel yang mempersembahkan anaknya. Anaknya dikorbankan hidup-hidup, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, dipersembahkan kepada dewa-dewa ini. Oleh karena mereka percaya menyembahkan dewa-dewa ini. Ini satu penyimpangan yang sangat mengerikan sekali. Dan itu juga masih terjadi sampai hari ini. Ini satu hal yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan, Sang Pencipta itu. Kemudian yang keempat, ini juga sangat menarik ya. Aliran atau jenis kepercayaan yang keempat ini spiritisme. Spiritisme, yaitu kepercayaan atau doktrin bahwa roh orang mati yang tetap hidup setelah kematian tubuh jasmani dapat dan memang berkomunikasi dengan orang hidup. Terutama melalui seseorang atau cenayang yang khususnya mudah dipengaruhi roh itu. Baik Alkitab maupun secara sekuler menyingkapkan bahwa spiritisme sudah ada sejak masa yang sangat awal. Agama Mesir sangat syarat dengan spiritisme. Seperti dalam kitab Yesaya 9:3. Agama di Babylon, kota yang juga menjadi pusat keagamaan bagi Assyria, juga bersifat spiritistik. Seperti dalam kitab Yesaya 47, 12 dan 13. Dan kita bisa lagi melihat dalam Alkitab firman Tuhan, bagaimana ini juga mengerikan sekali. Bahkan bagaimana raja pertama dari bangsa Israel itu Raja Saul
datang ke seorang peramal, datang ke seorang dukun untuk boleh dihubungkan dengan roh orang yang sudah mati. Dan oleh karena itulah dia akhirnya ditolak oleh Tuhan, Sang Pencipta itu. Jadi aliran-aliran kepercayaan ini mereka menyembah selain Tuhan, Sang Pencipta itu sendiri. Mereka percaya kepada hal yang lain. Dan ini sudah begitu banyak mengurat akar di dalam peradaban manusia. Nah, kita lihat sejarah di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang dibinasakan oleh karena mereka menyembah roh-roh yang lain, benda-benda yang itu mereka menganggap bahwa itu adalah Allah-Allah atau ilah-ilah mereka. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat kenapa Tuhan memberikan hukum 10 hukum yang pertama itu, jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapan. Kita bisa melihat karena memang tidak ada Allah yang luar biasa, tidak ada Allah yang hidup seperti Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Ini Allah kecil harusnya ya, huruf kecil, dan ilah modern. Perhatikan anak-anak, satu kutipan yang sangat indah. Ini hamba Tuhan Ellen White menulis, apapun yang kita cintai atau senangi, kalau cenderung kepada pengurangan kasih kita kepada Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, hal itulah yang kita jadikan suatu ilah. Perhatikan, apapun yang kita cintai, yang kita senangi, kalau itu membuat kita berkurang dalam mengasihi Tuhan, berkurang atau menghalangi ibadah kita kepadanya, maka itulah ilah kita. Itulah ilah modern. Dan contoh-contohnya kita bisa lihat. Yang pertama mungkin hobi kita atau kesenangan kita, itu bisa menjadi ilah. Contohnya olahraga, musik, keplesiran duniawi. Sehingga saking senangnya kita lupa untuk ibadah, kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk berbakti kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin harta kita. Bisa uang, baik yang ada di rumah atau di dalam tabungan atau di bank, atau dalam bentuk yang lain. Kemudian emas. Perhatikan juga kalau HP kita, saat ini satu hal yang sangat mengerikan yang Pak Aris lihat. Dengan zaman modern, zaman digitalisasi, semuanya sudah tertuju pada alat ini. Memang alat ini baik ketika digunakan untuk sesuatu yang baik dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya banyak dari anak-anak, banyak dari orang tua yang kehilangan waktu-waktu dengan Tuhan dan lebih memperhatikan akan alat-alat yang mereka sukai. Gadget, televisi, bagaimana film-film, sinetron-sinetron itu lebih menghabiskan waktu kita daripada kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Hati-hati, bisa jadi itu adalah ilah kita. Itu adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian yang berikutnya, bisa juga dengan orang yang dekat dengan kita. Bahkan keluarga kita pun ini bisa menjadi ilah. Ketika keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi ini, membuat kita berkurang dalam mengasihi Tuhan, dan membuat kita terhalang dalam berbakti kepadanya. Perhatikan, ada beberapa firman Tuhan yang sangat indah yang boleh Pak Aris bagikan hari ini. Yang pertama dalam kitab Matius, pasal 10 ayat 37, perhatikan dengan baik anak-anakku, orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Satu ayat yang sangat keras yang menyatakan kepada kita, kalau kita mengasihi orang tua kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan, kita tidak layak bagi. Ketika kita mengasihi anak-anak kita laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, kita tidak layak baginya. Loh, kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama? Betul. Betul. Tetapi jangan sampai lupa.
ketika keluarga kita ini menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak layak. Jadi, atau mungkin orang tua kita di saat anak-anak rindu beribadah kepada Tuhan, tetapi orang tua menghalangi. Orang tua ini menjadi batu sandungan. Jadi harus kita perhatikan bersama. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang kedua, firman Tuhan. Ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi inilah hukum yang terutama dan yang pertama yang harus kita miliki. Itulah kenapa di dalam hukum yang pertama, di dalam 10 dasar titah, jangan ada padamu Allah lain atau ilah-ilah lain di hadapan. Karena Tuhan rindu kita semua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kalau dalam kitab Markus menyampaikan seperti itu. Itulah yang terutama dan yang pertama dalam hidup ini. Kenapa anak-anak? Oleh karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Orang tua dipakai sebagai sarana untuk adanya kehidupan. Saya diberikan kehidupan oleh Tuhan melalui kedua orang tua saya. Kehidupan tidak pernah ada dengan sendirinya. Seluruh kehidupan berasal daripada Tuhan, pencipta kita semuanya dan pencipta alam semuanya. Seluruh yang hidup semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi serta kekuatan kita. Mari kita singkirkan penghalang-penghalang itu. Entah itu uang kita, entah itu harta kita, entah itu alat-alat yang kita sukai, entah itu HP, gadget, TV, dan yang lain-lainnya yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita akan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Kitab Roma 12 ayat yang pertama, ini saya tidak tulis di slide ini. Rasul Paulus menulis, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, mari kita serahkan hidup kita. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ini hanya di dalam Tuhan. Sebagai satu kesimpulan anak-anak, di akhir dari renungan hari Sabat pagi ini, jadikanlah Tuhan Allah sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita semua. Mari kita jadikan Tuhan Allah kita sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Olehnya, setiap bangun pagi, kita berdoa. Ketika kita mau bepergian, kita berdoa. Ketika kita mau belajar, kita berdoa. Melakukan aktivitas apapun, kita berdoa. Kenapa? Karena kita meminta pertolongannya, meminta penyertaannya, meminta berkatnya menjadi bagian hidup kita. Jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Jangan biarkan apapun itu. Mari kita singkirkan. Jadikan semua itu nomor 2, 3, 4, dan berikutnya. Setelah kita menjadikan Tuhan Allah sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Karena hanya di dalam Tuhan Allah sajalah kita memperoleh berkat kehidupan di dunia ini dan di surga nanti. Jadi hanya di dalam Tuhan kita selamat di dunia dan di akhirat. Hanya di dalam Tuhan kita diberkati di dunia dan di surga. Jadi anak, Bapak, Ibu Guru, serta seluruh orang-orang tua yang saya kasih, mari kita singkirkan berhala-berhala ini dalam kehidupan kita. Ilah-ilah lain ini dari dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh hidup menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan boleh bertemu
dengan Tuhan yang kita sembah. Ketika Tuhan datang yang 2 kali kelak, kita boleh didapati benar dan layak di hadapannya, dan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akhiri dengan tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan akan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah kami membuang segala apapun yang menghalangi akan kasih kami kepadamu. Biarlah kami membuang segala ilah-ilah itu dari dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pula menjadikan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber hidup kami. Tuhanlah sumber kekuatan, kesehatan, dan keselamatan kami di dunia ini sampai di surga nanti. Terima kasih karena Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Biarlah kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan di sepanjang masa hidup kami boleh hidup setia sampai akhir kepada Tuhan. Berkatilah seluruh Bapak Ibu guru, seluruh orang tua, seluruh anak-anak yang kami kasihi. Biarlah mereka boleh hidup di dalam kasih dan perlindungan. Kami mohon malaikat Tuhan kiranya menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, secara khusus gangguan wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jauhkan semua dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari gangguan kuasa-kuasa gelapan ataupun orang-orang jahat. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami di sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kami Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan berkenan mendengar dan menjawab seluruh doa kami. Kami persembahkan doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.